Feminisme dan keterwakilan perempuan dalam kancah politik Indonesia. Sebelum membahas feminisme dan perpolitikan Indonesia, sebenarnya apa sih kalimat yang sepadan dalam menjelaskan lawan gender dari pria dan laki-laki ini? Apakah kata wanita atau kata perempuan? Masalah ini biasanya kita temui dalam pengisi formulir-formulir atau bisa ditemui dalam surat-surat yang menjelaskan identitas diri. Nah, ternyata padanan kata perempuan dan wanita ini dapat menjelaskan secara kita sejarah dari kancah perpolitikan feminisme di Indonesia. Kata wanita sendiri disebut-sebut berasal dari frasa bahasa Jawa yaitu wani ing tata yang artinya berani menata. Mungkin hal inilah yang menjadi alasan banyak organisasi-organisasi perempuan pergerakan kemerdekaan yang merubah namanya menjadi wanita. Salah satunya adalah Kongres Perempuan Indonesia yang merubah dirinya menjadi Kongres Wanita Indonesia hingga saat ini. Meskipun kata wanita diartikan sebagai penghormatan, namun hal ini tidak terlepas dari kritik yang beredar, di mana pada masa pemerintahan Soeharto atau pada masa rezim Orde Baru, penggunaan kata wanita lebih dikerdilkan ke arah yang domestik, yaitu wanita sebagai ibu rumah tangga. Hal ini semakin terlihat jelas bahwa pemerintahan rezim Soeharto banyak menggunakan prinsip ibuisme negara, di mana wanita hanya sebagai pelengkap dari kesempurnaan laki-laki. Terbukti pula dengan munculnya menteri baru yaitu Menteri Urusan Wanita yang membeberkan tentang tugas-tugas wanita. Kata wanita yang banyak dinormalisasi pada masa pemerintahan Orde Baru mulai ditentang oleh organisasi-organisasi penggiat feminisme dengan mengubah nama organisasinya menjadi nama perempuan. Nah, kata perempuan ini dianggap lebih baik karena mengekspresikan kebebasan secara individual. Berbeda dengan kata wanita yang dianggap masih dalam belenggu seorang pria atau laki-laki. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan Menteri Urusan Peranan Wanita berganti menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Setelah era reformasi, permasalahan tentang perempuan dan feminisme ini belum juga berakhir. Apalagi menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap waktunya. Hal ini mengakibatkan kepentingan politik harus ikut ambil andil perempuan dalam politik diatur dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, di mana besaran keterwakilan wanita dalam pengurus partai politik harus memenuhi syarat 30%. Representasi wanita dalam parlemen baik di DPR maupun di DPD terus melonjak tinggi sejak tahun 1999, di mana walaupun sempat turun pada pemilu tahun 2014 berkisar pada angka 17,3%, angka ini naik pada pemilu tahun 2019 kemarin dengan angka 20,8%. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 juga memperlihatkan peningkatan kepemimpinan perempuan ke angka 9,8% di daerah-daerah. Hal ini merupakan sikap positif dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mengisyaratkan 30% keanggotaan perempuan dalam partai politik. Meski setelah era reformasi, banyak hal yang telah dicapai perempuan Indonesia. Mungkin puncaknya pada Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Namun nyatanya keterwakilan dan hal-hal yang lain yang telah saya sebutkan sebelumnya belum juga menyelesaikan masalah-masalah feminisme di masyarakat. Salah satunya adalah dengan munculnya survei Badan Pusat Statistik mengenai pengalaman perempuan, di mana 1 dari 3 perempuan di Indonesia yang berusia 15-54 tahun mengalami kekerasan seksual. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa masalah feminisme belum dapat diselesaikan dengan keterlibatan perempuan di kancah politik nasional maupun di daerah. Lalu, apa tanggapan kamu mengenai feminisme di kancah politik? Berikan pendapatmu.